kita juga mendapati ada satu peristiwa di mana ada orang yang naik perahu ataupun menaiki sebuah kapal dan kapal itu hampir tenggelam. Dan itu adalah kapal Yunus. Nah, Yunus disuruh ataupun diperintahkan oleh Tuhan pergi ke Niniwe. Tapi Yunus lari ke Tarsis dan badai gelombang datang hendak menenggelamkan kapal itu. Padahal kalau kita perhatikan, Yunus dalam rangka tidak taat kepada Tuhan pada ketika itu, Yunus dalam rangka melarikan diri dari Tuhan. Dan Yunus dalam rangka melarikan diri dari perintah dan misinya Tuhan misi yang Tuhan berikan kepadanya. Jadi benar, orang yang melarikan diri dari Tuhan boleh saja diserang oleh badai. Dan orang yang lari dari Tuhan akan mengalami persoalan dalam hidupnya. Dalam Injil Lukas pasal 8 ini berbeza dengan peristiwa yang berlaku kepada Yunus. Yunus melarikan diri dari perintah Tuhan, tetapi dalam peristiwa Injil Lukas pasal 8 ini, di mana murid-murid Yesus bukan lari daripada perintah Tuhan, tetapi mereka sedang berjalan bersama Tuhan, berlayar bersama Tuhan, bahkan bersama Tuhan di atas perahu yang sama. Tetapi ternyata perahu itu pun dientam oleh badai. Nah, apakah maksud dari peristiwa ini? Apakah arti dari peristiwa ini? Nah, artinya bahwa tidak selamanya orang yang hidupnya mengalami masalah ataupun kesulitan, tantangan, pastinya lari daripada Tuhan. Bahkan orang yang ikut dengan Tuhan setia pun tidak bebas dari kesulitan, masalah, tantangan, penderitaan, kesedihan, dan sebagainya. Nah, pada waktu Yesus memanggil kita untuk menjadi pengikutnya, Dia tidak berjanji bahwa kita akan bebas dari setiap kesulitan. Dia tidak berjanji bahwa kita akan bebas seluruh daripada penderitaan. Maka menjadi pengikut Tuhan bukan jaminan bahwa hidup kita aman-aman saja. Bahkan boleh jadi saja karena mengikut Tuhan, hidup orang itu, ada ramai orang menyangka bahwa mengikut Tuhan itu mungkin dalam mengalami sakit penyakit sembuh. Malahan ikut Tuhan itu adalah ada pelbagai yang harus kita hadapi dari segi penderitaan, masalah, dari segi hambatan, tantangan dalam hidup kita. Nah, ada lagu berkata yang mungkin sering kali kita mendengar, meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Nah, artinya saudara, ikut Yesus itu akan menderita. Tidak ada jaminan bahwa ikut Yesus itu harusnya tidak ada jaminan bahwa ikut Yesus itu adalah kita senantiasa baik-baik saja, kita senantiasa senang-senang saja. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa mengikut Yesus itu harus siap menderita. Nah, kalau saudara membaca ataupun memperhatikan dalam perjanjian lama, ada kisah tentang Ayub. Ayub adalah seorang yang takut akan Tuhan, seorang taat kepada Tuhan. Tetapi justru karena ketaatannya, karena rasa takut akan Tuhan itulah yang membuat dia justru mengalami berbagai macam penderitaan di dalam hidupnya. Bahkan seluruh kekayaannya habis dalam satu hari, dan juga anak-anaknya mati dalam satu hari. Kalau begitu, dari kasih Tuhan,
orang yang lari daripada Tuhan pasti mengalami kesulitan. Tetapi orang yang setia kepada Tuhan tidak bebas dari kesulitan. Mengapa? Karena pada waktu kita ikut Tuhan, setan pasti musuh kita. Jika kita ikut Tuhan, iblis senantiasa berusaha menimpakan kepada kita berbagai macam kesulitan, masalah dan sebagainya. Itu pun kalau Tuhan izinkan. Karena itu saudara kasih Tuhan, ikut Tuhan itu bukan seolah-olah jalan yang bebas dari berbagai macam kesulitan. Murid-murid Yesus berjalan bersama Yesus, tetapi dihantam badai. Dalam ayat yang ketiga dikatakan di sini adalah sok konyong-konyong turunlah topan ke danau tanpa diduga. Tiba-tiba badai datang mengherdak, menenggelamkan, hampir menenggelamkan mereka. Nah, mari kita melihat bagaimana reaksi murid-murid Yesus pada waktu berdepan dengan badai. Kita perhatikan ayat yang ke-24. Guru kita binasa. Nah, apakah mereka sudah binasa? Kalau kita perhatikan dalam ayat yang ke-24 ini, mereka memanggil Yesus, Guru kita binasa. Apakah mereka sudah binasa? Belum, tetapi hampir binasa. Belum binasa, tetapi mereka sudah katakan binasa. Sepertinya saudara kasih Tuhan, di mana dalam mereka menghadapi badai ini, mereka hilang percaya kepada Tuhan. Nah, tahu dari mana mereka hilang percaya? Nah, yang pertama tadi, sebelum binasa, mereka sudah bilang binasa. Nah, yang kedua, dari kata-kata Yesus di dalam ayat yang ke-25, lalu kata Yesus kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Nah, kalau Yesus berkata di manakah kepercayaanmu, itu berarti bahwa memang pada saat itu mereka hilang rasa percaya. Nah, badai gelombang hidup, topan hidup, kesulitan hidup memang seringkali membuat orang hilang percaya kepada Tuhan. Sepertinya pada hari-hari ini, yang seperti mana kita sudah sedia tahu mengenai satu wabah COVID-19 ini yang telah menular di seluruh dunia, yang telah mengancam nyawa ataupun mengancam setiap manusia berisiko menghadapinya ataupun berisiko untuk dapat jangkitan jika tidak ada pencegahan ataupun jika tidak ada kebijaksanaan untuk mencegahnya. Nah, dengan hal ini ada banyak orang pada saat ini mengalami kebimbangan, mengalami hilangnya sumber kepercayaan, sumber pengharapan kepada Tuhan. Nah, kalau kita melihat murid-murid Yesus pada ketika dihantam badai, mereka kehilangan iman mereka. Tuhan Yesus pun bangun menurut ayat ke-24 ini. Yesus pun bangun. Nah, sudah dikasih Tuhan, yang paling menarik sekali kalau kita mengamati ayat 23 ini, peristiwa tentang Yesus. Tuhan Yesus sedang tertidur. Gelombang dan badai yang besar ternyata tidak dapat membangunkan dia. Gelombanglah tidak dapat membangunkan dia. Ancaman tenggelam perahu tersebut juga tidak dapat membangunkan Yesus dalam peristiwa ini. Tetapi yang menariknya, ketika murid-murid Yesus berseru, Guru kita binasa. Dalam seruan minta tolong itulah, seruan doa, justru itulah yang membangunkan dia ataupun yang membangunkan Yesus. Lalu apa yang terjadi? Tuhan Yesus menentukan angin badai gelombang itu. Dia menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu pun menjadi teduh. Ini berarti Tuhan Yesus berkuasa. Dalam cerita lain, Yesus menyembuhkan sakit penyakit
Dalam cerita lain juga Yesus mengusir setan. Ini menunjukkan kuasa Tuhan bukan saja di atas sakit penyakit, tetapi di atas segala-galanya. Oleh karena itu saudara, setiap goncangan dunia, setiap hambatan yang kita alami di dunia ini, kita harus tetap kuat, kita harus tetap bertahan di tengah-tengah badai, di tengah-tengah kekhawatiran, kebimbangan. Karena sumber pengharapan adalah hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus.